Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lohari Adnyani, NIM 18011004, kelas manajemen reguler pagi semester 7. Dan rekan saya akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, pada video presentasi ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai UMKM Dodol Bu Darmini. Untuk mempersingkat waktu, saya dan rekan saya akan langsung membahas materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keindahan alamnya dan tradisi budayanya. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga menawarkan pesona dari keunikan dan kelezatan kulinernya. Begitu banyak bisnis kuliner di Indonesia yang bermacam-macam, mulai dari kuliner tradisional dan modern. Bisnis kuliner adalah jenis usaha yang selalu laris sepanjang masa, karena makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Bisnis kuliner ini mencakup makanan ringan, minuman, hingga makanan pokok. Semua kategori bisnis kuliner ini, cemilan, minuman, dan makanan pokok, punya potensi yang sangat bagus tergantung kita memasarkan produknya, menurut Syahwildan Muhammad 2020. Dan salah satu kuliner di Bali, tepatnya di Buleleng, adalah dodol. Dodol yang cukup terkenal adalah dodol penglatan. Banyak masyarakat desa penglatan menjalani usaha dodol ini, salah satunya UMKM Dodol Bu Darmini. Dulunya Bu Darmini hanya menjual dodol saja, kini usahanya semakin meningkat sehingga Bu Darmini menambah produknya berupa iwel dan satu. Usaha ini berdiri dari tahun 2019 sampai saat ini. Lokasi UMKM ini beralamat di Jalan Pulau Irian nomor 99, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya materi akan dibahas oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Warsini, NIM 18011007. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja presentasi akan saya mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi mitra. Adapun dua permasalahan yang dihadapi mitra. Yang pertama, aspek produksi, dan yang kedua, aspek keuangan. Dalam aspek produksi, UMKM Bu Darmini tidak membuat label atau logo dalam produk yang dibuat. Tentunya, label dan logo dalam usaha sangat penting dibuat dan dicantumkan agar terhindar dari adanya pengakuan produk dari usaha lain dan juga mempermudah masyarakat mengenal produk dari UMKM Bu Darmini. Dan dari aspek keuangan, dalam pencatatan keuangan, UMKM Bu Darmini masih menggunakan pencatatan perhitungan biasa dan juga tidak membuat neraca atau laba rugi. Selain itu, kadang-kadang keuntungan dari penjualan produk mereka masih digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Maka dari itu, sangat penting dibuatkan rincian-rincian biaya, neraca, dan juga laba rugi dalam pencatatan keuangan suatu perusahaan. Dari permasalahan yang dihadapi oleh mitra, untuk memaksimalkan pembinaan UMKM ini, ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam usaha UMKM Bu Darmini ini. Yang pertama, dari aspek produksi. Memberikan pembinaan dalam aspek produksi kepada UMKM Bu Darmini bahwa dalam suatu usaha pentingnya label atau logo dalam sebuah produk. Menurut Agung Fausan 2018 halaman 1, logo merupakan identitas yang mencerminkan suatu perusahaan, produk ataupun jasa sebagai pembeda dengan perusahaan atau produk lain. Logo dapat membentuk gambar atau logogram ataupun huruf. Bahkan gambar dan huruf berbaru menjadi satu. Logo harus memiliki desain yang unik, simple, fleksibel, dan tahan lama agar mudah diingat sebagai pengganti nama yang sebenarnya. Pembuatan label atau logo Bu Darmini, di mana penulis membuat logo UMKM Bu Darmini untuk dicantumkan di produk dodol, iwel, dan satu Bu Darmini. Selanjutnya yang kedua, dari aspek keuangan. Memberikan pembinaan dalam aspek keuangan, yaitu cara membuat neraca dan laba rugi. Menurut Fatresia Kusuma 2014 halaman 94, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan keuangan lainnya. Dan membuatkan laporan keuangan, neraca, dan laba rugi di UMKM Bu Darmini.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madisri Rahayu, NIM 18011008. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu sasaran pembinaan UMKM. Sasaran pelaksanaan pembinaan UMKM usaha Budar Mini adalah pemilik UMKM Budar Mini untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada pemilik UMKM Budar Mini tentang aspek produksi dan aspek keuangan. Yang kedua, ada metode pelaksanaan dalam pembinaan UMKM usaha Budar Mini. Nah, pada metode ini yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini adanya memberikan surat permohonan, observasi lapangan, wawancara, dan aspek produksi. Yang pertama yaitu memberikan surat permohonan. Pada tahap ini saya memberikan surat permohonan izin kepada pemilik UMKM Budar Mini bahwa saya akan mengadakan pembinaan UMKM Budar Mini ini. Yang kedua ada observasi lapangan. Pada tahap ini saya melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengetahui bagaimana proses bisnis berlangsung dari mulai proses pembuatan dan proses pengemasan. Selanjutnya ada tahap wawancara. Pada tahap wawancara ini, dengan pemilik usaha bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara lebih detail, sekaligus memberikan rekomendasi untuk pengembangan bisnis ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yaitu adanya tahap persiapan, yang kedua yaitu adanya tahap pelaksanaan. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, saya telah berkoordinasi dan memberikan surat permohonan izin untuk melaksanakan pembinaan UMKM dengan mitra atau pemilik usaha Budar Mini. Pada tahap ini diawali dengan menjelaskan tujuan dari adanya pembinaan UMKM ini. Setelah diberikannya izin untuk melaksanakan pembinaan UMKM, selanjutnya saya melakukan observasi lapangan secara langsung untuk mengetahui bagaimana proses bisnis berlangsung dari mulai proses pembuatan dan pengemasan dodol iwal dan satu. Yang kedua yaitu adanya tahap pelaksanaan. Pada tahap ini saya mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan UMKM Budar Mini ini. Perlengkapan yang dipersiapkan yaitu desain label atau logo yang sudah dicetak, digunting, pita kawat, pelubang kertas, dan juga produk dari Budar Mini yaitu dodol, iwal, dan satu. Pelaksanaan kegiatan pertama dilaksanakan pada hari Jumat 17 Desember 2021. Dilaksanakannya pembinaan UMKM pada aspek produksi dengan pemiliknya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pelaksanaan kegiatan pembinaan UMKM Budar Mini di Desa Penglatan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan ini mampu memberikan nilai tambah bagi usaha dan pemilik UMKM Budar Mini ini. Nilai tambah tersebut diantaranya produk Budar Mini tidak akan diakui oleh usaha lain karena sudah menyantumkan label atau logo produk, dan juga pemilik bisa mengetahui pengeluaran biaya dan juga mengetahui laba atau rugi usaha yang dijalankan. Nah, sekian penjelasan saya dan rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi 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 Om.